Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endita Nanda Oktaviani, NIM 4169, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Angkatan 2018 Universitas Jember. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang metode inquiry sosial dan model studi etnik. Yang pertama, pengertian dari metode inquiry sosial ialah metode belajar yang mengharuskan siswa untuk menemukan jawabannya tanpa bantuan khusus. Guru tidak hanya menjadi seorang pembimbing, tetapi juga guru sebagai sumber data yang diperlukan dalam membuat hipotesis. Pada metode ini, siswa dituntut lebih banyak belajar sendiri dan berusaha mengembangkan kreativitas dalam mengembangkan masalah yang dihadapinya sendiri. Tujuan metode inquiry sosial ialah menyediakan peralatan atau cara bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan intelektualnya dalam pemecahan masalah. Kondisi belajar yang diperlukan pada metode inquiry sosial ialah yang pertama, kondisi dalam diri siswa yang merupakan kemampuan yang dimiliki siswa untuk mengingat kembali aturan pembelajaran yang telah dilalui. Kemampuan tersebut bergantung pada pengalaman belajar yang telah dilalui. Jadi, siswa diharapkan untuk mengingat-ingat kembali materi pelajaran yang pernah guru sampaikan. Yang kedua, kondisi dalam situasi belajar. Kontiguitas diperlukan agar dapat menggunakan aturan-aturan secara berturut-turut. Instruksi verbal dipergunakan untuk mendorong anak untuk mengingat kembali aturan-aturan yang diperlukan. Secara garis besar, prosedur metode inquiry sosial terdapat 6 tahapan. Yang pertama, simulation. Di sini, guru mulai bertanya dengan mengajukan persoalan atau menyuruh anak didik membaca atau mendengarkan uraian yang memuat permasalahan. Yang kedua, problem statement. Anak didik diberi kesempatan untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan. Yang ketiga, data collection. Untuk menjawab pertanyaan atau membuktikan benar tidaknya hipotesis ini, anak didik diberi kesempatan untuk menggunakan berbagai informasi yang relevan. Yang keempat, data purchasing. Semua informasi hasil bacaan, wawancara, observasi, dan sebagainya semua diolah, diacak, diklasifikasikan, bahkan bila perlu dihitung dengan cara tertentu serta ditafsirkan pada tingkat kepercayaan tertentu. Lalu yang kelima, verification atau pembuktian. Berdasarkan hasil pengolahan dan tafsiran atau informasi yang ada, pertanyaan atau hipotesis yang telah dirumuskan terdahulu kemudian dicek apakah terjawab atau tidak, atau apakah terbukti benar atau terbukti salah. Lalu yang keenam, generalization, yang berdasarkan hasil verifikasi, anak didik belajar untuk dapat menarik kesimpulan. Ciri-ciri inquiry sosial. Yang pertama, adanya aspek-aspek sosial dalam kelas yang dapat menumbuhkan terciptanya suasana diskusi kelas. Dalam kegiatan pembelajaran, guru menciptakan suasana kelas yang menyenangkan agar suasana kelas menjadi lebih hidup. Misalnya dengan guru menyuruh siswanya untuk membentuk kelompok belajar. Dengan adanya kelompok belajar, maka siswa akan dapat mengekspresikan pendapatnya masing-masing, dan di sini akan terjadi antar diskusi masing-masing anak. Lalu, guru di sini juga dapat memberikan sebuah pertanyaan kepada anak. Nah, dengan itu anak maju ke depan untuk menjawabnya. Dengan cara tersebut, guru dapat melatih kepercayaan diri kepada anak. Selanjutnya, adanya penetapan hipotesis sebagai arah dalam pemecahan masalah. Anak dapat memberikan jawaban atau pendapat dari pemecahan masalah yang telah dibahas. Yang ketiga, mempergunakan fakta sebagai pengujian hipotesis. Pertanyaan atau hipotesis yang telah dijawab oleh anak kemudian dicek apakah sudah terjawab benar atau masih salah. Jika ada yang kurang benar, maka guru di sini dapat mengevaluasi jawaban yang salah dan guru dapat memberikan jawaban yang benar kepada anak. Materi selanjutnya di sini saya akan membahas model studi etnik.
Masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk atau Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua, yaitu suatu masyarakat negara yang terdiri atas masyarakat-masyarakat suku bangsa yang dipersatukan dan diatur oleh sistem nasional. Selanjutnya, aktivitas pembelajaran etnik. Seperti yang pertama, melakukan penelitian kontemporer secara berkelompok. Yang kedua, seperti menggunakan boneka untuk menggambarkan legenda yang ada pada etnik tertentu. Yang ketiga, seperti membuat berita tentang posisi sebuah suku bangsa dalam peristiwa konflik tertentu. Lalu yang keempat, di sini guru dapat mengajarkan anak-anak untuk bernyanyi dan mempelajari isi nyanyian serta maksud tarian dari berbagai suku yang berbeda. Selanjutnya, strategi mengajar model studi etnik. Yang pertama, model pembelajaran kooperatif. Di dalam pembelajaran kooperatif ini, siswa belajar bersama dalam kelompok-kelompok kecil, saling membantu satu sama lain. Kelas disusun dalam kelompok yang terdiri dari 4 siswa sampai 5 orang siswa dengan kemampuan yang berbeda-beda. Jadi di dalam kelompok tidak memilih antara siswa yang pintar dengan siswa yang sedang dengan siswa yang kurang dalam mata pelajaran. Jadi semua dalam kelompok harus disamaratakan dengan kemampuan siswanya masing-masing. Lalu yang kedua, model inquiry untuk pembelajaran nilai dalam IPS. Untuk membelajarkan sistem nilai, hendaknya diciptakan suasana kelas yang demokratis. Kita dapat menciptakan kelas dengan suasana yang menerapkan nilai-nilai yang diakui dalam kehidupan bermasyarakat. Karena nilai sosial juga sangat penting untuk kita pelajari. Karena sejatinya nilai bukan hanya nilai kognitif saja, tetapi nilai sosial juga sangat penting karena nantinya kita akan berperilaku di dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, masalah yang biasanya terjadi di studi etnik. Yang pertama, keragaman identitas budaya daerah. Adanya keragaman budaya daerah sangat berpotensi terjadinya konflik dikarenakan banyaknya perbedaan identitas di berbagai daerah. Yang kedua, fanatisme sempit. Fanatisme sempit di sini menganggap bahwa kelompoknya lah yang paling benar, paling baik, dan kelompok lain tidak benar dan harus dimusuhin. Fanatisme sempit di sini orang-orang tidak bisa menghargai kelompok lain. Gejala fanatisme sempit ini juga sangat banyak menimbulkan korban yang terjadi di tanah air kita. Lalu yang ketiga, kesejahteraan ekonomi yang tidak merata. Kecemburuan sosial sering berdampak pada konflik bernuansa SARA. Kecemburuan sosial ini terjadi adanya pandangan bahwa warga pendatang memiliki kehidupan sosial ekonomi lebih baik daripada warga asli. Jadi beberapa peristiwa yang bernuansa konflik budaya ternyata dipicu oleh persoalan kesejahteraan ekonomi. Saling menghormati dan menghargai. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.